Nggak bisa diragukan lagi lah bahwa santri ini memiliki peran penting di kancah nasional bahkan internasional, terutama di values, kejujuran, tata nilai. Ini persyaratan utama, ya kan? Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi ketika dia tidak memiliki values, tidak memiliki kejujuran, akan segera hancur itu lembaga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan ekonomi syariah. Kali ini saya selaku pimpinan redaksi di Majalah Ibadah sudah ditemani oleh salah satu pakar ekonomi syariah yang namanya sudah tidak asing lagi di nasional bahkan internasional, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Renat Zainal Effendi, SAG, MA. Apa kabar Pak Kiai? Ya, makasih, sehat. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait perkembangan ekonomi syariah, ya, yang tentunya sedang hangat diperbincangkan. Beliau adalah sekretaris 2 di MES atau kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, dan tentunya beliau juga ketua di LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Kita langsung saja Kiai. Mungkin pertanyaan yang pertama, mohon izin saya membuka masker dulu. Berbicara masyarakat ekonomi syariah atau MES, Kiai, ini mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu apa itu MES, terus visi misinya bagaimana, dan juga sepak terjangnya itu seperti apa. Silakan. Oke, baik. Masyarakat ekonomi syariah ini sesuai dengan garis besar organisasinya. Terutama di 2021 sampai 2030 ini ingin mewujudkan ekonomi dan keuangan nasional kita ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terhadap ya perekonomian dunia lah ke depan. Ini poin penting, message penting dari hadirnya masyarakat ekonomi syariah. Yang ini dituangkan dengan berbagai program, berbagai kebijakan, sinergi kementerian, lembaga, dan organisasi-organisasi lainnya. Ya. Kalau boleh tahu Kiai, yang sekarang sedang dirancang ataupun program-program yang sudah dilakukan atau sedang dirancang oleh MES terkait untuk perkembangan perekonomian syariah di Indonesia, apa saja Kiai, boleh diceritakan? Sejauh ini kita melakukan silaturahmi ya, kerjasama dengan kementerian dan lembaga, dengan organisasi-organisasi ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia ya. Setelah bersilaturahmi, lalu kita coba fokuskan kegiatan apa yang dalam waktu jangka pendek bisa diwujudkan, menengah, panjang, yang ini bisa kita tendang bersama, kita bisa laksanakan bersama. Ya, kita sinergi dengan kementerian lembaga, termasuk kita mendiskusikan hal-hal penting, hal-hal krusial yang ini bisa kita tangani bersama antara masyarakat ekonomi syariah dengan kementerian tertentu atau dengan organisasi ya sebagaimana sekarang ini dengan lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama misalnya, ya dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Muhammadiyah dan yang lainnya, terkait dengan bagaimana mewujudkan peran penting masyarakat ekonomi syariah di tengah masyarakat. Oke. Berarti cakupan MES ini sangat luas ya Kiai? Ya, sangat luas. Dan punya kekuatan dengan LPNU. Ya, boleh tahu apakah ada cabang yang di luar negeri ya? Sejauh ini kita sudah ada masyarakat ekonomi syariah ini di 29 provinsi, di 105 kabupaten kota, dan di 14 cabang di luar negeri. Saya ingat dulu waktu masih di Jerman tahun 2010 sampai 2013, saya menginisiasi terbentuknya MES di Jerman. Dan didaulat menjadi ketua MES pertama di Jerman saat itu. Setelah sebelumnya itu di Inggris sudah ada. Ini jadi sudah sampai saat ini, kemarin kita coba lihat datanya sudah 14. Ini perkembangan yang luar biasa, animo positif yang luar biasa, bagaimana ekonomi dan keuangan syariah bisa diaplikasikan di dunia, tidak saja di Indonesia tapi di internasional. Sudah luar biasa, sudah skala internasional ya. Nah, ngomong-ngomong dengan
LPNU Kiai. Berhubung antum sebagai ketua LPNU, saya kemarin lihat-lihat berita terkait program-program LPNU. LPNU setelah Lebaran itu pernah meluncurkan NU Welfare. Kira-kira program ini tujuannya apa? NU Welfare ini sebenarnya ada 3 program penting gitu ya. Satu ini terkait dengan sosial ya, social entrepreneur, termasuk di situ kita buka sekolah-sekolah kewirausahaan ya, berbasis kemasyarakatan, berbasis di kabupaten kota itu. Komoditas unggulan lokalnya apa? Ya itu kita buat. Ini menyadarkan bagaimana masyarakat bisa menjadi entrepreneurs yang ada. Ketika banyak research, banyak studi menyampaikan bahwa dikatakan sebagai negara maju ketika ada banyak entrepreneur maju, ada banyak entrepreneur bermunculan di negara tersebut. Nah ini yang kita dorong sebenarnya. Satu itu. Yang kedua, kita coba real business activities kita kembangkan dengan kita membuat network di sesama lembaga perekonomian di nasional ini, di provinsi maupun di kabupaten kota. Termasuk kegiatan-kegiatan bagaimana kita bisa akomodir seluruh aktivitas yang ada ini di digital platform atau whatever namanya, sehingga ini kita bisa catch up terhadap zaman. Oh, luar biasa sekali. Berarti sudah menyentuh digitalnya ya? Ya. Kita coba untuk ke arah sana karena ya bagaimanapun juga kita tidak bisa lari dari perkembangan zaman yang semacam ini. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir Kiai. Berbicara kita sebulan lagi akan memasuki Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Kita tentu sangat berbahagia dengan adanya Hari Santri ini, dan bagaimana peran LPNU atau MES tentunya untuk program-program ke depan dalam menjamu atau menghormati untuk di Hari Santri Nasional ini. Ya, pertama memang kami di Lembaga Perekonomian PBNU ya mengapresiasi ini adanya inisiasi-inisiasi, terutama teman-teman di parlemen ya, teman-teman di Senayan ya, yang kemudian didukung oleh pemerintah dengan terwujudnya Hari Santri Nasional itu. Yang barusan saja juga ada ada hal yang sangat mengembirakan dari Pak Presiden yang bahwa kita ada dana abadi pesantren. Ini luar biasa perhatian terhadap pesantren. Ketika memang santri ini tidak bisa kita anggap sepele. Saya produk santri, saya lama di pesantren ya. Ketika kemudian perkembangan zaman saat ini sebagai persyaratan utama untuk menjadi aktor itu adalah diperlukan kejujuran. Banyak research bahwa kejujuran, kemudian disiplin waktu, profesional itu syarat-syarat utama dimiliki aktor-aktor, pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku bisnis saat itu. Which is hal tersebut itu dimiliki oleh santri. Nah, sehingga Hari Santri Nasional ini kita menjadi hajatan santri untuk kita semarakkan dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang mana di situ santri bisa berkontribusi besar. Gak bisa diragukan lagi lah bahwa santri ini memiliki peran penting di kancah nasional bahkan internasional, terutama di values, kejujuran, tata nilai. Ini persyaratan utama, ya kan? Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi ketika dia tidak memiliki values, tidak memiliki kejujuran, akan segera hancur itu lembaga itu. Santri hadir di sini ini dalam rangka menguatkan itu semua. Betul, luar biasa. Jadi poin penting dalam menyambut Hari Santri Nasional ini, bagaimana santri ini tidak hanya fokus dalam masalah berdakwah kurang lebih begitu kayak, tetapi bagaimana memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional. Iya. Sampai saat ini pun mereka yang statusnya santri dan berkesempatan untuk belajar di berbagai mancanegara, luar negeri itu kan ada lebih dari 500 PhD ya, yang backgroundnya santri, yang itu di luar agama ngambilnya gitu loh ya, background basicnya agama, tapi kemudian ngambil ilmu alam ya kan. Rernat misalnya itu adalah ilmu alam gitu loh ya, ilmu alam yang ini. Dan itu adalah kaunia, semuanya ada di Quran dan hadis ya. Sebenarnya ini ilmu-ilmu yang kelihatan bisa dipelajari semua. Ya. Alhamdulillah saya juga santri dari tahun 2007 sampai 2015 ya. Ya. Nyantri di Serang sampai lanjut di Jordan.
Ya, Ingin ya, ya. sekali belajar banyak. Mabruk, ya kan? Ini. Maka ini santri sudah teruji lah ya eksistensinya, keberadaannya. Tinggal bagaimana santri ini bisa dikasih ruang lebih lebar lagi oleh siapapun, oleh pemerintah khususnya ya, untuk apa? Berkontribusi besar memajukan perekonomian bangsa, memajukan peradaban bangsa, memajukan bangsa ini. Ya kan, dengan modal yang tadi itu, values, kejujuran, tata nilai. Profesional tentu ya kan memiliki keahlian yang lain tentu, tapi persyaratan utamanya adalah values, tata nilai, kejujuran tadi. Values itu sangat penting. Oke, Kiai, sebelum kita tutup, saya ingin meminta closing statement, beberapa poin penting yang mungkin ingin disampaikan sebelum kita tutup. Oke, baik. Untuk memajukan apapun lembaga ya, dari yang terkecil, organisasi keagamaan, PBNU, masyarakat ekonomi syariah, atau bahkan negeri ini, itu dibutuhkan sinergi. Sinergi dari siapa? Dari mereka-mereka yang berkepentingan, yang merasa memiliki saya warga NU, yang merasa memiliki saya ini anggota dari masyarakat ekonomi syariah, yang merasa memiliki bahwa saya ini adalah warga negara Republik Indonesia, ya kan? Dan dibutuhkan satu tekad utama bahwa untuk membangun negeri itu perlu values, tata nilai, dan itu ada pada santri, ya kan? Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para subscriber, para hadirin dimanapun berada. Itu bincang-bincang saya dengan Dr. Renat Zainal Effendi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.